Nabi Muhammad SAW. Bil hikmah wal mau'izah, Dia merasa bahwa dia itu melihat Allah. Rasulullah SAW itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, patut kita syukuri, terus kita bersyukur mau apapun keadaan kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita harus selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga sesuatu yang baik maupun baik di hadapan kita dan Allah, ataupun mungkin kita menganggap itu tidak baik, tapi pasti Allah selalu memberikan kita yang terbaik. Kita patut syukuri dan kita harus menggunakan atau menunaikan apa yang telah Allah berikan kepada jalan yang baik, jalan yang shiratal mustaqim. Dan semoga kita bisa istiqomah dalam menjalankan apapun yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya itu apa? Sesuatu yang Allah berikan itu kan kita tidak tahu ya. Maupun itu dalam keadaan sehat. Jemaah sehat? Alhamdulillah sehat ya. Terkadang tuh apa yang Allah berikan kan tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan realita. Ya, realita apa ekspektasi? Ya, maka dari itu kita harus selalu harus selalu berpositif thinking dalam menjalankan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Asa an takrahuna syai'an wa huwa khairul lakum wa sya'an tuhibbuna syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi ketika kita ini diberikan sesuatu yang tidak kita inginkan, itu adalah sesuatu yang baik buat kamu. Justru sebaliknya juga, sesuatu yang kita sukai, wah ini enak, ini bagus sih, justru malah itu tuh syarrul lakum, buruk bagimu. Ya, contoh sepertinya, contoh semisal kita mendapatkan uang atau mendapatkan harta dari sesuatu yang mungkin tidak Allah ridhoi. Contoh semisal, mohon maaf sekali, sekarang tuh banyak yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, banyak dari penghasilan samping, tapi yang penghasilan gelap. Ya, contoh mohon maaf, slot, judi dan lain sebagainya. Itu kan kita nggak ngapa-ngapain tapi dapat uang gitu. Cuma sekedar main game tapi dapat uang, masya Allah, main game dapat uang gitu. Nah, itu kan sesuatu yang bahwasanya judi, yang haram. Itu kita enak gitu, hanya sekedar tidak seberapa tiba-tiba kaya gitu. Itu kan enak gitu, kita suka, bahasanya seperti itu kan. Karena kita kan orang kan suka dapat uang, dikasih uang suka, senang dikasih uang gitu. Nah, tapi bahwasanya itu syarrul lakum, buruk bagimu gitu. Justru sebaliknya juga, mohon maaf mungkin kita kekurangan kondisi ekonomi, tapi disitulah berkahnya gitu. Itu bahwasanya kita ngerasa kayak aduh saya sepertinya rezekinya bukan Allah sempitkan, tapi emang Allah mungkin memberikan sesuatu yang lain bagimu. Mungkin dengan rezeki kita mohon maaf sempit, tapi Allah berikan kita kelapangan dada. Allah berikan kita waktu ibadah yang lama gitu. Karena banyak orang-orang yang dia itu kaya
atau hartanya berlimpah, tapi mungkin mohon maaf lupa dalam beribadah. Tuh. Tapi dari kita, masya Allah, mungkin kondisinya biasa-biasa saja, tidak kaya, tidak miskin, tapi Allah cukupkan pada hari ini, tapi kita terus diberikan oleh Allah apa? Rasa istiqomah dalam beribadah, tenang dalam beribadah. Rasanya itu seperti apa ya? Seperti tidak terjadi apa-apa gitu, nggak ada masalah. Itulah yang disebutkan bahwasanya itu tuh baik buat kamu. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing mikirin apa namanya, mikirin masalah dunia, masalah rezeki. Itu sudah Allah sudah mengatur seperti itu. Nah, maka kita yang penting tingkatkan ibadah, terus istiqomahkan atau takwa dan lain sebagainya. Semoga Allah terus berikan kita nikmat dalam hidup. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tidak lupa salawat dan salam kita selalu aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua membutuhkan syafaat beliau, dan semoga kita dikumpulkan di surganya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaatnya masing-masing. Amin. Jamaah rahimahullah. Alhamdulillah, kemarin itu saya cerita sedikit, kita alhamdulillah kemarin itu beberapa pekan yang lalu itu kerabat kita Ustadz Kaneda itu kan sudah kemarin bahasnya itu nikah seperti itu. Jadi ya memang beliau tuh masya Allah memang sebagai bisa menjadikan inspirasi bagi anak muda, bahwasanya memang jodoh itu nggak ada yang tahu gitu. Padahal ceritanya itu jodohnya itu tadinya tuh dikenalkan dengan saya gitu, luar biasa ya. Jadi kayak ceritanya tuh lucu gitu. Di awal itu beliau mengenalkan ke saya gitu, bahwasanya Ustaz Fali gitu, ini gitu, biasanya gitu. Tapi malah di akhir ininya malah sama Ustaz Kaneda gitu. Kita nggak pernah tahu bagaimana, jangankan kok jodoh, kematian, rezeki, bahkan 5 menit ke depan kita nggak ada yang tahu gitu. Makanya jangan pernah kita itu berpikir yang enggak untuk hal-hal yang belum kita ketahui. Selalu berpositif thinking. Jadi bahwasanya itu dalam hadis itu kata Allah, ini hadis qudsi, bahwasanya ana indal dzanni abdi, bahwasanya aku itu tergantung prasangka hambaku. Ya, kan pernah dengar hadisnya, sudah pernah saya bahas juga. Jadi banyak orang-orang yang gini, ada cerita bahwasanya ada seorang, dia itu bekerja, gajinya itu 2 digit. Jemaah, ini kisah ini dia cerita ke saya gitu. Dia gaji 2 digit. Tapi ketika dia itu baru melahirkan seorang anak satu, selalu saya bertanya kepada dia gitu, kamu antum lahiran itu kan istrinya itu ketika itu sesar gitu, seperti itu lahiran, tapi kalau misalkan istri sesar itu, mohon maaf, itu berarti hanya bisa untuk 2-3 anak aja gitu. Apa kata beliau? Wah, saya tuh anak satu saja kayaknya cukup gitu, satu aja cukup, saya nggak mau mikir banyak-banyak, seperti itu. Bahasanya seperti itu ya. Itu bahasanya gini, orang itu tergantung mindset. Ketika dia itu diberikan rezeki segitu, dan dia itu seperti kayak menyempitkan hartanya sendiri. Padahal kan ketika kita nggak berpikir, masalah itu gampang gitu, nanti insya Allah rezeki pasti ada. Ketika kita berpikir gitu, insya Allah berikan gitu. Kan ana indal dzanni abdi, saya itu tergantung prinsip atau mindset hambaku. Kalau hambaku itu berpikir bahwasanya dia akan mendapatkan uang dengan ikhtiar, maka saya akan berikan insya Allah.
Tapi kalau misalnya justru sebaliknya, kalau hambaku tuh berpikir bahwasanya saya tuh besok gimana ya, saya besok makan apa ya, saya besok ini ya, gitu. Itu malah justru malah Allah ya udah rezekimu hanya segitu, gitu. Kamu berpikir bahwasanya bingung, padahal kita itu sebenarnya kalau misalkan kita bingung besok makan apa tuh dosa loh Pak Ibu, dosa. Itu termasuk syirik kecil. Contoh gini, kita bingung bahwasanya kita berkecukupan, tapi kita besok bingung makan apa. Itu suatu hal yang salah dalam hidup. Karena kita setiap manusia itu sudah ditentukan kadar rezekinya. Gitu. Jadi kalau kita itu bingung, merasa bingung, bahkan takut, kegelisahan, takut bahwasanya besok itu ngapain, masa makan apa, maka itu dosa dalam hidup. Seperti itu. Kembali lagi dalam cerita yang sebelumnya itu, bahwasanya sesuatu yang itu tergantung dalam mindset hidup kita, seperti itu. Nah, maka jamaah rahimakumullah, itu sebuah mukadimah bahwasanya kita itu harus selalu berpositif thinking dalam hidup. Apapun keadaannya, apapun yang Allah berikan itu pasti yang terbaik, gitu. Jamaah rahimakumullah, itu sedikit mukadimah atau pembukaan. Jadi saya ini pada hari ini akan membahas masalah fasik. Apa itu fasik jemaah? Fasik itu kalau di dalam Al-Qur'an itu di surah Al-Baqarah ayat ke berapa? Ayat ke 27 di akhir kalimat itu lil fasikin. Jadi bahwasanya fasik itu adalah salah satu sifat yang dimiliki setan. Fasik itu banyak, jadi bisa dijabarkan dengan beberapa arti. Itu maksudnya hal-hal yang bisa sesuatu yang buruk, bisa sesuatu yang merugikan juga bisa, sesuatu intinya pada hakikatnya itu fasik itu buruk. Ya. Bahkan kalau fasik itu kata kerjanya itu bahasa Arabnya fasako, yang pelakunya itu fasik, ya. Terus sifatnya itu fusuk. Kalau dalam penekanannya itu fiskun, namanya seperti itu. Fasik itu sesuatu sifat yang dulu itu dimiliki oleh setan. Setan itu sifatnya iblis. Setan itu menyifati. Nah, ceritanya kan ketika itu ya setan itu iblis itu kan sebenarnya hamba yang baik, hamba yang taat. Tapi ketika diceritakan ketika itu melakukan satu kesalahan ketika di masa Adam, ya mungkin tahu ceritanya kan bagaimana ketika iblis itu diperintahkan oleh Allah. Bahkan dulu iblis itu di kalangan para malaikat itu namanya apa? Azazil, tahu kan? Azazil itu iblis yang baik dulu, seperti itu. Nah, lalu ketika ceritanya ketika Allah perintahkan untuk sujud, ya, sampai turun ke surah Al-Kahfi itu yang bisa kita baca di malam Jumat itu kan, itu ayat ke-50, wa id qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis, ya, kana minal jinni fafasaqo. Nah, jadi ketika itu Allah perintahkan setan itu untuk sujud ke Adam, ya. Lalu iblis menolaknya. Iblis tuh nggak mau. Sesungguhnya itu yang bikin Allah murka itu bukan karena iblis itu nggak mau sujud, tapi apa? Karena iblis itu menolak perintah Allah. Jadi sebenarnya kita itu kalau misalkan nggak sujud sama Allah, nggak ibadah sama Allah, Allah tuh nggak butuh sama sholat kita. Kita dosa bukan karena kita nggak sujud. Iblis tuh dosa bukan karena kita nggak sujud, bukan karena iblis nggak sujud, tapi karena apa? Menolak perintah
Allah. Allah kan perintahkan iblis untuk fasajadu, sujudlah kamu kepada Adam. Tapi apa kata iblis? Ana khairum minhu. Ana khairum minhu. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tain. Saya itu lebih baik daripada dia. Kata iblis dengan keangkuhannya, saya itu lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar. Saya itu diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin. Dan dia diciptakan dari tanah. Nah, tapi keangkuhannya iblis itu, ya kalau dalam bahasa Arab itu angkuh itu suatu sombong itu dalam bahasa Arab namanya istikbar. Nah, sesuatu yang menyombongkan untuk dirinya sendiri namanya istikbar. Kalau aba itu bosnya dia tidak ingin, tidak mau sujud, aba wastakbar, seperti itu. Wa kana minal kafirin. Nah, jadi ceritanya iblis itu kan nggak mau sujud, ya bukan karena kesalahannya, bukan karena nggak mau sujud, tapi karena nggak mau melaksanakan perintah Allah sebagainya. Nah, itu saja iblis saja dengan satu kesalahan itu, dengan sombong langsung dikeluarkan dari neraka. Dengan sampai kesalahan sampai diungkit di hari kiamat nanti dengan satu kesalahan. Nah, kok ini ada manusia sombongnya minta ampun, disuruh sholat nggak sholat, ya. Iblis disuruh nggak sujud sekali aja, kesalahannya sampai hari kiamat. Dan ini orang setiap hari nggak sholat, padahal Allah perintahkan apa? Wa aqimis sholat. Allah selalu perintahkan kita itu bahwasanya untuk mendirikan sholat. Wa atus zakat, ada zakat. Wa syiyam Ramadan, ada puasa Ramadan. Ada lagi haji untuk yang mampu. Itu banyak yang Allah perintahkan, tapi juga banyak yang manusia itu sengaja tinggalkan. Betapa murkanya Allah. Naudzubillah min zalik. Ya. Fasik. Ya. Dan bahkan sifat fasik itu bisa, salah satu adalah sifat yang bisa melunturkan iman seorang. Yang tadinya beriman, dia bisa luntur imannya karena ceritanya setan tadi gitu. Sesuatu yang tadi kan sombongan istikbar. Jadi kalau sesuatu yang baik tertutupi oleh keburukan, ya sesuatu yang kalau contoh ini kan tubuh itu kalau tertutup dengan sesuatu yang baik, nah kita tubuhkan, kalau misalkan andaikan nggak pakai baju itu kan terlihat tidak baik, ya. Makanya kita tutupi dengan baju, sesuatu yang baik untuk menutup tubuh. Nah, menutup sesuatu yang tidak baik ke dalam yang baik itu dalam bahasa Arab namanya labasa, libasun. Libas itu artinya baju untuk menutup sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau misalkan dibalik, ya Allah ya itu, saya sudah sering suruh santri untuk mengendak satu aja. Saya udah sering suruh santri jangan pakai gelas itu karena kapasitasnya sedikit gitu. Itu kalau ini jadi nggak imbang antara ini sama itu tuh, isinya nggak imbang gitu. Ya insyaallah. Bismillah. Ya jadi seperti itu. Jadi sama mana? Kalau sesuatu yang tidak baik lalu ditutupi oleh yang baik, itu dalam bahasa Arab namanya la ba sama sin, libasun. Tapi kalau misalkan dibalik, sesuatu yang baik ditutupi dengan sesuatu yang tidak baik, ya maka dalam bahasa Arab itu bukan jadi labasa, tapi ba-nya itu ke depan, ba la-sa, maka disebut dengan iblis, ba la-sa gitu. Nah, iblis itu kan sebenarnya aslinya baik, tadinya baik, sesuatu yang lawannya fasik itu taat, to'ah. Iblis itu bertaat, dulu tuh taat sekali iblis dan malaikat itu sama-sama taat. Tapi karena emang dengan satu kesalahan, keangkuhan, sombongnya, istikbar namanya, takabbar,
kalau misalkan melakukan kesombongan itu namanya takabur bahasa Arabnya. Misal ada orang yang sombong itu dia namanya takabur. Tapi kalau dia itu menyombongkan untuk meninggikan diri, maka kalimatnya berubah menjadi istikbar. Seperti dalam bahasa Arab. Nah, jadi kalau dalam di surah Al-Baqarah itu aba wastakbar wa idul malaikati isjudu di Adam fasajadu ila iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ceritanya seperti itu. Itulah salah satu fasik, dan fasik itu kan salah satu dari maksiat atau ma'asi al-isyan dalam masdarnya itu isyan maksiat, dan maksiat itu pun juga sesuatu yang bisa melunturkan iman seorang. Nah, maka kalau misalkan kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu sudah ingin menambah ketakwaan kita, ingin menambah sesuatu yang itu bisa menambah pahala kita, maka kita harus menghindari sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maksiat dan lain sebagainya. Itu kan penghindar dari penutup dari iman seperti itu. Maka jauhilah sesuatu. Maksiat itu bukan hanya melihat yang enggak, tapi maksiat itu untuk yang semua keburukan. Contoh kayak suka mencuri, suka mencela, itu juga maksiat dari bagian lisan. Gitu. Suka mencela orang atau suka gibahin orang gitu. Nggak tahu tiba-tiba langsung gibah orang, tiba-tiba tahu langsung ini orang gitu. Menjelek-jelekan orang dari belakang ataupun mencuri dan sebagainya itu juga termasuk maksiat. Maka sesuatu yang Allah itu tidak suka kita jauhkan, apalagi sampai berbuat fasik, sombong, angkuh gitu. Oh saya kada, ana lo paling ini, saya lo paling ini, kalau nggak ada saya lo gini, atau mungkin sesuatu yang dia tuh merasa mengangkuhkan diri. Nah itu yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya saya tuh luar biasa ya Pak Jemaah. Jadi tadi pagi itu saya bangun tidur itu sudah merasa gak enak badan gitu. Saya udah batuk-batuk memuntah itu tadi kok dengar di depan itu. Saya udah merasa ini kayaknya saya bingung mau kajian gimana. Kan jadwal saya kajian. Kalau andaikan saya itu bilang Ustadz Ibnu gantiin saya kajian, kaget Ustadz Ibnu. Karena belum ada persiapan gitu. Tadi saya sempat muntah sedikit di kamar mandi karena mungkin gak enak badan gitu. Tapi luar biasa Pak. Begitu saya tadi maju imam, lalu saya mengucapkan kalimat ya Allah dalam hati itu, saya ini niat kajian itu karena Allah. Saya ingin berbagi ilmu, saya ingin ingin menginikan ilmu, menyampaikan ilmu yang telah Engkau berikan, yang telah saya persiapkan semalam. Saya ikhlas ya Allah. Lalu saya mengucapkan kalimat Bismillah. Dengan satu kalimat, Masya Allah, Allah langsung berikan saya ketenangan. Itu seperti itu. Maka luar biasanya kalimat Bismillah dalam hidup itu luar biasa. Apapun. Karena kenapa dalam hadis yang pertama kali saya sampaikan, hadis yang pertama kali saya pelajari ketika hadis santri itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu tergantung dengan niat. Dan apapun yang kita niatkan, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Apapun perbuatan yang kita niatkan, maka insya Allah Allah akan berikan. Ya, ketika saya niat, insya Allah saya niat, maka Allah akan berikan. Seakan-akan itu seperti baik-baik saja seperti itu. Ya, dalam luarnya baik-baik saja, dalamnya itu kita seperti itu. Maka jamaah rahimakumullah, poin yang pertama tadi bahwasanya kita harus selalu bersyukur dengan apapun nikmat yang telah Allah berikan, apapun keadaan yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika kita mengaplikasikan, mengimplementasikan sesuatu yang baik,
maka insya Allah hasilnya pun akan baik insya Allah, dengan niat karena Allah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, terkait masalah poin fasik, ya, kita harus menghindar dari sesuatu yang menyebabkan fasik. Fasik itu banyak, sesuatu yang kalau misalkan buruk, hasilnya buruk, itu fasik, seperti itu. Kayak contoh cicak itu hewan fasik, maka kita disunahkan untuk membunuh cicak. Karena apa? Cicak itu merugikan bagi manusia. Contohnya bisa menyebabkan kusta cicak. Nah, maka kenapa Nabi itu menyuruh untuk membunuh cicak, menganjurkan, kan menyuruh, menganjurkan untuk kalau ada cicak maka bunuh. Bahkan setiap pukulannya itu dikalikan 100. Satu kali pukulan mati 100 pahala, 100 kebaikan. 2 kali pukulan kurangi 50. 3 kali kebaikan kurangi 25. Kalau berkali-kali ya itu hitung sendiri berapa itu. Ya, maka itu sesuatu kenapa Nabi itu melarang sesuatu yang fasik. Ya. Dan tergantung diri kita juga. Makanya dari itu kita menghindari sesuatu yang fasik seperti itu. Yang poin kedua itu. Jadi jamaah rahimakumullah, mungkin itu sedikit kajian hari ini. Semoga kita bisa terus meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita itu terus Allah berikan keistiqomahan dalam hidup, dalam beribadah, khususnya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu ghafurur rahim. Wa syukran ala husni itimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam.